Semoga pagi yang indah ini menghantarkan kita kepada keindahan hidup yang terindah, karena hati kita selalu diliputi dengan keindahan asma Allah dan ayat-ayatnya. Apalagi salah satu amalan hati yang terus tidak boleh lepas dari detak hati kita ini adalah zikrullah. Selalu ingat kepada Allah, dan di antara satu poinnya adalah selalu mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu mendengung-dengungkan keagungan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim khususnya, maka kita sedang mengangkat derajat diri kita kepada keagungan juga, sebagaimana keagungan Al-Quranul Karim itu berpengaruh kepada yang dekat dengannya. Masya Allah. Karena itu mari kita perkuat kembali dan kita hidupkan terus semangat mengagungkan Al-Quran ini. Karena berbalikan dengan itu, orang musyrik menyepelekan Al-Quranul Karim, menyepelekan nilai dan keagungan dari Al-Quranul Karim. Itu yang Allah sampaikan kepada kita di surah Al-Ankabut ayat 50-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innamal الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Inilah pertanyaan orang musyrik yang menunjukkan bahwa mereka menyepelekan Al-Quranul Karim. Artinya ini bukan sikap orang beriman yang menyepelekan keagungan Al-Quran. Jadi kita berusaha setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus merasakan adanya keagungan Al-Quran. Keagungan Al-Quran ini, mari kita usahakan mengalahkan lelahnya kita tilawah Al-Quran. Kan begitu ya? Jadi Al-Quran ini agung, berarti dia lebih besar, lebih penting daripada kelelahan yang kita rasakan. Apalagi yang capek berulang-ulang, hafal, lupa, hafal, lupa. Mungkin dia kecewa dengan dirinya. Tidak boleh. Lebih besar lagi kita merasakan keagungan Al-Quran. Nah ini latihan hati kita, dimaskan. Mari kita terus selalu mengiringi setiap kita tilawah atau tahfidz atau tadabbur pada hari ini. Kita berusaha menghadirkan rasa keagungan Al-Quran dalam diri kita. Nah, inilah sifat orang musyrik yang sama sekali tidak boleh kita tiru, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu menyepelekan Al-Quranul Karim. Wa qalu,
mereka bertanya, laula unzila alaihi ayatun min rabbi, kenapa Muhammad kok nggak diturunkan tanda-tanda kebesaran dari Rabbmu? Pertanyaan ini terjadi ya setelah banyak ayat yang turun. Qul, maka Rasulullah diminta untuk menjawab. Jawablah, qul, katakanlah, innamal ayatu indallah, sesungguhnya ayat-ayat yang kamu minta tadi, yang maksudnya adalah peristiwa-peristiwa dahsyat, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirum mubin, dan aku tugasnya mengancam kalian, mengingatkan kalian. Nah, baru kemudian Allah ingatkan, awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi pertanyaan mereka yang meminta ayat-ayat peristiwa-peristiwa dahsyat, maksudnya dia ayat-ayat kauniyah yang terjadi di alam ini yang dahsyat, tunjukkan wahai Muhammad, apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna 'alaikal kitab, kami kan sudah menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, yutla 'alaihim, yang selalu dibacakan kepada mereka. Ini dia jawabannya. Ini loh Al-Quran, kitab Al-Quran sudah turun dan kalian sudah mendengarkannya. Inilah ayat-ayat yang agung, yang dahsyat, yang kamu minta. Itu masalah muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat kauniyah yang dahsyat, yang minta. Ini loh ada ayat-ayat kauliyah yang dahsyatnya juga luar biasa, yang agung. Maklumlah orang-orang musyrik tidak beriman kepada Al-Quran, sehingga tidak merasakan keagungan Al-Quran. Nah, kalau kita beriman kepada Al-Quran, bedanya dengan orang musyrik adalah kita merasakan keagungan Al-Quranul Karim. Setelah itu Allah menunjukkan indikasi bahwa Quran itu agung. Inna, sungguh, fi dzalika, pada kitab Al-Quran itu, la rahmah, benar-benar mengandung rahmat. Jadi dalam Al-Quran itu, sungguh padanya, pada Al-Quran itu mengandung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan jemaah sekalian, ini diantara kenapa Al-Quran itu cukup untuk membuat hati kita merasakan keagungan Al-Quran, karena di dalamnya benar-benar pakai inna, huruf taukid, lam lagi, lam taukid, la rahmah, benar-benar mengandung rahmat. Secara harfiah, rahmat artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan rasa-rasa ya ini dengan dari kata-kata rahmat. Masalah muslimin.